Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introducing myself. My name is Sylvia Fibriani Alanwar, and I am from 2A1 class. And I will explain the material about clusters, diphthongs, and syllable structures. So let's get started. So the first material is about combination of sounds atau kombinasi suara. Dalam bahasa apapun, fonem dapat digabungkan dengan fonem lain untuk membentuk suku kata. Gabungan dua atau lebih fonem konsonan yang tergabung dalam satu suku kata disebut dengan gugus konsonan. Bahasa berbeda satu sama lain dalam cara mereka membentuk sebuah clusters. Dua bahasa mungkin memiliki konsonan yang sama, tetapi masing-masing memiliki aturan sendiri untuk membentuk sebuah clusters. Okay, next, the second material is about consonant clusters atau kelompok konsonan. Gugus konsonan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu yang muncul di awal dan yang kedua itu adalah yang muncul di akhir suku kata atau kata. Bahasa Inggris sangat kaya dalam hal gugus konsonan. Ada 39 kelompok konsonan awal dan 151 konsonan akhir dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kelompok konsonan yang pertama ada initial consonant clusters atau gugus konsonan awal. Bahasa Inggris memiliki sistem yang kaya untuk gugus konsonan. Jumlah maksimum suara untuk cluster awal adalah 3. Jika suatu gugus terdiri dari 2 bunyi, konsonan pertama dapat berubah bunyi S, diikuti bunyi P, T, K, M, N, terus ada L, W, atau F. Meskipun yang terakhir sangat jarang. An example from gugus konsonan awal itu, yang pertama ada SP, ini example-nya itu spot, speed, sama spin. Selanjutnya, konsonan pertama suatu gugus juga dapat berupa P, K, P, G, F, O, H, V, M, N, L, atau S. Jika konsonan pertama adalah W, salah satu dari bunyi ini, konsonan kedua hanya dapat L, R, atau Y. Namun, tidak semua konsonan kedua dapat muncul dengan konsonan pertama manapun. Jadi, P dapat muncul dengan L seperti dalam gum, R seperti dalam pray, and Y seperti dalam pure, tetapi tidak dengan W. Oke, next slide. Ini masih ada di kelompok konsonan. Sebuah cluster konsonan awal dalam bahasa Inggris juga dapat terdiri dari 3 suara. Bila susunan ini ditemukan, konsonan pertama hanya dapat berupa bunyi S. Konsonan kedua dapat berupa P, T, atau K, dan konsonan ketiga itu ada A, L, R, W, atau Y. Nah, di sini ada example-nya. Ini dari SPL, itu example-nya itu splash, split, sama splendid. Next, kita ke initial clusters with 2 consonants. Atau bisa disebut dengan gugus awal dengan 2 konsonan. Jika gugus konsonan awal terdiri dari 2 bunyi, bunyi pertama dapat berupa S, P, D, T, D, K, G, F, V, O, H, M, N, atau L. Bunyi kedua itu adalah L, R, W, atau Y. Konsonan pertama tidak dapat mengambil konsonan kedua secara acak. Oke, next, ini masih ada di kelompok konsonan. Jadi secara singkat, kita dapat mengatakan bahwa jika suatu gugus konsonan awal itu terdiri dari 2 bunyi,
Gugus tersebut dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda. Yang pertama itu yang dimulai dengan S, dan yang kedua itu dimulai dengan beberapa bunyi lain. Jadi ya perlu dicatat bahwa untuk pola yang kedua itu nggak setiap suara dapat digabungkan sama suara yang lainnya. Terus lanjut kita ke initial clusters with 3 consonant. Jadi untuk gugus awal dengan 3 konsonan ini kemungkinannya lebih terbatas, yaitu dengan selalu dimulai dengan S, diikuti oleh T, C atau K, dan diakhiri dengan L, Y atau W. Dan bisa dikatakan sekali lagi di sini tuh pengelompokannya tidak acak. Oke, next slide. Ini masih di kelompok konsonan. Dan di sini ada final consonant clusters atau gugus konsonan akhir. Jadi gugus konsonan akhir ini jadi munculnya di akhir kata. Dan di gugus konsonan akhir ini dia dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu dia merupakan bagian dari morfem. Terus yang kedua ini dia merupakan bagian morfem tapi yang terpisah. Jadi mereka ini masing-masing bagian dari morfem, tapi bedanya kalau yang pertama mah morfem benar-benar morfem, tapi yang kalau yang kedua mah dia morfem yang terpisah gitu. Oke, next slide. Di sini masih bahas tentang kelompok konsonannya. Lalu di sini ada final consonant clusters with 2 consonants. Jadi di sini itu gugus konsonan akhir dengan 2 konsonan. Jadi gugus konsonan terakhir ini yaitu dari kata monomorfemik yang terdiri dari 2 fonem yang dapat dimulai dengan nasal, lateral atau consonant, kemudian diikuti oleh konsonan tertentu seperti yang 3 ini nih. Yang pertama itu ada cluster akhir dimulai dengan hidung, contohnya bump gitu ya. Terus selanjutnya ada cluster akhir dimulai dengan lateral atau R, jadi contohnya itu help sama pulp. Terus the last one is cluster akhir dimulai dengan fricative atau stop, contohnya talent atau cups. Oke, selanjutnya ada final consonant clusters with 3 consonants atau gugus konsonan akhir dengan 3 konsonan. Gugus yang terdapat di akhir kata dapat terdiri dari kes, teks, konteks gitu ya. Terus, jika kita perhitungkan multimorfemik kata-kata yang meliputi antara lain itu ada sufiks, jumlah konsonan bertambah dan dapat mencapai 151. Iya, Okay, next slide. Selanjutnya di sini ada the third material is about diphthongs. Jadi diphthong ini merupakan kelompok terdiri dari vokal dan bukan konsonan. Jadi nggak ada pandangan yang seragam mengenai jumlah diphthong dalam bahasa Inggris. Terus juga beberapa ahli fonetik, terutama orang Amerika, menganggap bahwa hanya ada 3. Dan beberapa orang lain, terutama Inggris, percaya bahwa ada lebih banyak lagi. Oke, di sini kita akan membahas pure diphthongs atau diphthong murni. Jadi mereka ini diwakili masing-masing dengan kata au, terus ada I sama A gitu ya. Terus seperti halnya kelompok konsonan, diphthong ini termasuk dalam suku kata yang sama. Jadi bahasa Indonesia R dalam kata-kata seperti sungai itu termasuknya sama diphthong. Jadi diphthong itu dibuat dengan terlebih dahulu menghasilkan vokal pertama, kemudian lidah bergerak ke posisi vokal kedua. Jadi untuk diphthong R itu kita mulai dengan posisi A dan gerakan lidah untuk menghasilkan L. Oke, next slide. Ini masih di diphthongs. Jadi diphthongs yang kedua itu ada glides. Jadi ada juga kasus di mana 2 vokal muncul di bawah suku kata yang sama. Nah, itu disebutnya sama glides. Jadi perbedaan antara kelompok
ini sama yang dihitung yang warning tadi itu bahwa gerakan menuju vokal kedua itu kurang terlihat dalam si glance ini daripada si pure diphthongs tadi. Okay, next slide. Ini the fourth material is about syllable structures atau struktur suku kata. Jadi sebuah kata itu mungkin memiliki 1, 2, 3 atau lebih suku kata. Jadi dari kata cat, happy, sama happiness itu masing-masing terdiri dari 1, 2, atau 3 suku kata. Jadi dalam bahasa Inggris seperti dalam bahasa lain, pembentukan suku kata itu memiliki aturan. Jadi suku kata itu diatur sama aturan gitu ya. Tapi nggak semuanya dan setiap suara itu dapat muncul di semua posisi. Jadi sebuah suku kata memiliki struktur dan ini tuh memiliki permulaan dan sajak. Sajak itu dapat dibagi menjadi inti, dapat juga disebut sebagai puncak dan koda. Ini kalian bisa lihat di sini ada gambar. Jadi ini si label ini punya anak 2, namanya onset sama rim. Terus ini si rim ini punya anak 2 lagi, gitu ya. Sebelum itu kan tadi si label kan punya anak namanya onset kan. Jadi onset ini tiba-tiba punya anak lagi, namanya K, Pial, sama M. Terus kalau si rim tadi kan punya 2 anak ya. 2 anak itu namanya nucleus atau peak. Terus yang terakhir itu ada koda. Dan si nucleus atau peak ini anak K itu ada 3 lagi ya, E, I, sama I. Terus kalau koda P, N, sama S, T. Oke, next slide. Di sini masih ngebahas tentang syllable structure atau struktur suku kata. Jadi kan tadi kan kita udah ngeliat contoh di atas tadi ya. Jadi kita ngeliat bahwa si sebuah onset atau koda itu adalah opsional. Jadi di sisi lain inti itu adalah wajib. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa suku kata harus memiliki nucleus dan dapat juga memiliki permulaan, koda atau keduanya. Kita juga bisa memperhatikan bahwa permulaan atau koda itu harus berupa konsonan dan mungkin ada lebih dari 1 konsonan yang menempati posisi ini. Sedangkan kalau untuk si nucleus ini, dia itu biasanya diisi sama vokal atau diphthong. Jadi bunyi yang mengisi posisi awitan nucleus atau koda ini nggak aktak ya. Jadi juga ada batasan fonotaktik yang harus diperhatikan. Terus di sini kalau bisa lihat lagi, ini ada foto lagi ya. Ya, seperti yang kalian lihat sendiri fotonya, ini word ini dia punya anak si label 1 sama si label 2. Terus si label 1-nya ini punya anak namanya onset, terus sama rim ini punya anak lagi nucleus sama koda. Terus kalau yang anak kedua si word ini si label 2 ini dia punya anak 2 namanya onset sama rim yang tadi dijelaskannya. Oke, kita sampai di the 5th material and is about heavy and light syllables atau suku kata berat sama ringan. Jadi sebuah suku kata itu dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berat sama ringan. Jadi kalau suku kata berat itu suku kata yang rimanya itu mengandung vokal panjang atau diphthong, diikuti oleh 1 atau lebih konsonan atau vokal pendek, diikuti oleh setidaknya 1 konsonan dalam koda. Ya, terus lanjut kita ke jenis yang kedua itu ada suku kata ringan. Jadi suku kata ringan ini dia berakhiran sama vokal. Ya. Oke, ini kita sampai di the 6th material, and the 6th material is about syllabification atau syllabifikasi ya. Jadi di permukaan memotong kata menjadi suku kata yang dikenal sebagai suku kata. Itu bukan masalah, jadi orang-orang itu melakukannya secara intuitif. Ya, terus di sini ada
Grafemik atau ortografi pemotongan suku kata itu didasarkan pada seperangkat aturan yang berbeda. Dan di sini tuh ada aturannya ya. Aturan yang pertama itu jika sebuah kata memiliki imbuhan, awalan atau akhiran, kata tersebut dipotong di antara imbuhan dan akar. Lanjut kita ke aturan yang kedua, jika vokal diwakili oleh huruf A, I, A atau O atau U, itu vokal panjang. Potongannya adalah setelah huruf vokal. Oke, lanjut kita ke aturan yang ketiga. Jadi jika vokal diwakili sama huruf A, I, U, E, O gitu ya, itu vokal pendek. Jadi huruf berikutnya itu mengikuti letter vokal sebelumnya. Selanjutnya ada aturan yang keempat. Jika ada dua huruf konsonan urutan yang menurut aturan fonotaksik bahasa Inggris, dia itu nggak ngebentuk gugus konsonan awal. Kedua konsonan itu tersebut harus dipisahkan. Oke, finally kita sampai di the last material. The last material ini is about syllabic consonants atau konsonan suku kata. Jadi sebagaimana yang dinyatakan tadi, satu-satunya persyaratan itu harus dimiliki suku kata, yaitu nukleus, dan nukleus ini selalu berupa vokal. Namun, itu tuh nggak sepenuhnya benar, karena kita menemukan dalam keadaan tertentu suku kata yang tidak mengandung vokal. Terus juga kalau dalam pidato yang dengan kecepatan normal, kata-kata seperti bottle itu nggak akan lebih alami diucapkan sebagai but and would gitu ya. Terus juga beberapa orang itu mengucapkan kata-kata seperti sandungan dan paling atas dengan konsonan suku kata. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung presentasi saya pada kali ini. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you for your attention. See you in the next tugas. Bye-bye.